menuju ke kota Bandung bersama tim San Molor. Waduh. Makasih Bang. Nungguin si Teti nyasar. Aduh, aing mah euy. Yang harus lebih diperhatikan adalah ketika kita riding malam ya, masih dalam keadaan gelap dan kita kena matahari pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ferry Maredi Channel. Waduh, masih semangat nih. Karena baru aja awal Oktober kemarin kita manasin ban lagi. Touring ke Bandung. Bandung doang, set, balik lagi ke Jakarta. Ngegas. Yang menjadi bikin excited adalah ketika saya ketemu dengan teman-teman lama. Era tahun 90 akhir tuh, 98, 99, ketemu sahabat lama. Jadi pada suatu hari, si Teti namanya teman saya, Ahmad Teti Aji Putra, Assalamualaikum. Waduh, ngajak Fer, kita ini yuk, touring. Apa ya, bisa dibilang mengenang masa lalu kita tahun 98, 99-an. Kemana? Ah, kemanasin ban doang. Ya udah berangkat deh. Sama siapa aja saya bilang itu, sama anak-anak motor lama lah yang pakai Evo, yang pakai karbu. Ya udah ayo deh, kalau gitu saya bawa Sylvie aja, bawa Fatboy tahun 90. Nah, disinilah keseruannya. Kita berangkat pagi, subuh lah, subuh habis sholat subuh. Sebenarnya janjinya tuh 4:30 di pom bensin. Abe masih bobo. Jam 5 ya, 4:30. Jadi beres sholat subuh berjamaah di sini, langsunglah menuju ke pom bensin Tikum. Ah, parem. Nah. Nih. Saat ini tepat jam 4 lewat sekitar 33 menit. Waktu Bintaro. Beberapa 2 hari lalu lah. Ya, 2 hari apa tadi malam gitu. 2 hari lalu lah. Saya dikabari sama kawan lama saya namanya Teti. Pernah juga jadi narasumber di Ferry Maredi Channel. Dia ngabarin, katanya kangen yuk kita motoran ke Bandung lagi, manasin ban doang. Tapi motor-motor yang ya era-era 80-an aja, jangan pakai motor-motor yang injeksi gitu, yang karburator, Evo aja yuk katanya. Ya udah, alhamdulillah kesempatan ada, karena harus ada. Dan apa namanya, dan teman-teman lainnya juga memang mendukung gitu ya untuk berangkat. Jadi alhamdulillah pagi ini bisa berangkat ke Bandung dan titik kumpul janjian di daerah Ciputat di salah satu pom bensin jam 4:30. Tapi saya tadi izin sholat subuh di rumah dulu, karena kalau sholat di tempat sana ya lebih enak di rumah lah, bareng sama istri, sholat subuh dulu berjamaah. Gitu guys, jadi kali ini saya touring tanpa teman-teman dari prediksi, tanpa juga embel-embel prediksi. Sekarang touring pribadi. Jadi untuk kesekian kalinya guys, bahwa ini adalah touring tanpa teman-teman dari prediksi. Agak sedih sih, cuman ya ada leganya juga gitu, karena memang ini touring yang memang benar-benar touring gitu. Kalau mau prediksi kan penuh dengan guyon dan juga sukacita. Kalau ini juga ada sukacitanya, cuman ini real touring, kita bawa diri masing-masing gitu. Sedap lah ya, inget-inget zaman dulu lah. Nah itu ya perjalanan sekitar 10 menit. Rupanya tas saya itu jatuh, gembolan saya di belakang. Udah pakai jaring padahal. Rupanya si kaitannya itu patah, bro. Saya nggak tahu kesalahannya di mana. Entah kesalahannya memang si kaitannya itu lemah atau memang saya salah ngaitin. Jadi lagi jalan tiba-tiba ada bunyi nguk. Apa saya bilang gitu. Nah, itu dia. Selalu konsentrasi dengan apa yang kita dengar.
Jadi saya mah suka kurang merekomendasi kalau misalnya sambil naik motor, sambil dengerin musik kenceng-kenceng gitu ya. Jadi kita pengen nikmat bener, pengen nikmatnya, pengen semangatnya mah gitu. Tapi kita nggak waspada dengan daerah lingkungan sekitar. Rupanya tas saya jatuh, nggak gusur. Untungnya tasnya kuat. Eger, kagusur. Baret sih, cuman ya sedih aja lah. Sayang si jaringnya itu nggak terlalu kuat. Untungnya, selalu mau ngambil keuntungan di sisi lain. Untungnya saya bawa cadangan, ikatan cadangan. Jadi begitu si yang ikatan itu patah, saya ikat lagi pakai yang cadangan. Ini videonya. Tas gue jatuh bro. Gusur bro, baret, tas orang. Itu teh tas udah menemani ke Labuan Bajo, ke Bali, ke Bromo, ke kemana-mana weh. Lanjut bro. Tadi iketan tasnya patah, bisa diatasi. Untung bawa cadangan. Selalu bawa cadangan, alhamdulillah. Sepulang ini saya langsung telepon yang ngasih jaringnya itu. Mau dikirim ulang lah. Masaan. Kemarin baru dikirim. Lanjut lagi. Sementara teman-teman yang di pom bensin untuk Tikum sudah ngasih kabar kita udah ngumpul katanya. Dan juga memang tetap waspada terhadap jalanan bergelombang, apalagi ada poldur alias polisi tidur. Jangan terlalu kenceng karena memang suspensi dan juga kenyamanan motor tahun segini, tahun 90 tidak senyaman tahun-tahun baru lah gitu. Jadi tetap harus saling menyayangi antara manusia dengan tunggangannya gitu bro. Nah di sini baru sampai ngelihat teman-teman, alhamdulillah pom bensin nih kumpul. Nah itu Teti, sahabat lama saya. Teti duda keren, ya, duda yang ditinggal meninggal, wafat oleh sang istrinya. Semoga sang istri Mbak Ririn bisa tenang di surga sana, amin. Nah di sini saya ada sedikit cerita bahwa teman-teman yang touring saya ini saya baru kenal. Biasanya saya nggak pernah mau touring dengan orang yang baru kenal. Kenapa saya mau? Karena direkomendasi sama Teti bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang bisa dibilang asik lah. Berkendaraan juga sopan, nggak berisik, nggak pakai, mohon maaf nih, nggak pakai lampu disco gitu. Jadi memang berkendaraannya hampir kurang lebih hampir sama dengan kita-kita. Jadi si Teti merekomendasi, ini orangnya asik Fer. Akhirnya saya mau untuk riding bareng. Ini guys yang gue bilang Tetih nih. Lu nggak kelihatan. Ini yang ngajakin gue nih. Nih motornya nih, ya kan. Wah motor-motor kelas semua ini. Kelas semua ini. Bahaya nih, bahaya. Jadi gitu guys. Tuh ada berapa motor ya? Waduh ada Goldwing. Asik sih, ternyata ada banyak sekali orang-orang hebat yang bareng touring sama saya. Ada pilot juga, ada pengusaha, ada off-roader juga, ada montir gitu. Jadi bisa dibilang punya saudara baru lah, punya keluarga baru di sini. Ya, dari titik kumpul di Ciputat sini baru saya pindah ke daerah Bogor untuk ketemu teman-teman yang lebih dekat ke Bogor. Oke guys, kita lanjut dulu. Sekarang kita langsung menuju ke Pajajaran Bogor untuk jemput rombongan selanjutnya. Rombongan anjing. Karena ada beberapa yang ketemu di Bogor. Dan di Bogor saya ketemu teman lama saya juga, Wisnu, Mas Wisnu. Ternyata dia rumahnya di sektor 9, tapi ketemunya di Bogor. Dan juga ketemu teman lama, Kang Boa. Waduh, assalamualaikum Kang Boa. Orang-orang lama, sekarang insya Allah sudah hijrah beliau. Hebat, hebat.
jalan. Oh ya, kemarin ada juga yang komentar waktu video yang mereview perjalanan dengan prediksi, Kang, pusing, kameranya goyang-goyang. Nah, ini saya mau kasih tahu nih. Nih, kamera yang saya pakai kalau yang goyang-goyang itu ada di sini nih. Ambillah helmnya nih. Ini guys. Ini kamera Sena saya. Nempelnya di helm. Jadi ketika kepala goyang-goyang, apa yang saya lihat itu yang ketangkep sama kamera. Jadi mohon maaf kalau memang goyang-goyang karena memang kepala saya harus goyang. Kalau nggak mah diam aja ngejedog gitu kayak salah bantal nanti. Gitu. Ini kamera yang bisa dibilang sudah menemani saya dari 2018 lah ya. Terus juga banyak merekam kejadian-kejadian. Jeung kotor ding. Ini bisa untuk intercom juga, bisa ngobrol, tapi bisa nge-record juga. Gitu. Endorse? Iya dong. Di RC Moto Garage Haji Nawi, bro. Tuh. Dan helm mah saya mah apalagi helmnya tuh, pakainya tuh mereknya tuh. Ini juga udah menemani saya nih. Ini sih baru hampir beberapa bulan lah, hampir setengah tahunan ini lah. Sebelumnya pakai merek yang sama juga. Helmnya. Nah, kemarin juga sempat ada yang nanya juga, Kang Fer, gearsnya pakai apa aja? Saya pakai sarung tangan juga ini, sarung tangan kulit. Harus kulit kalau saya. Karena apa? Karena memang kulit itu lebih enak dan lebih lentur di tangan saya. Saya kebetulan pakai yang udah buluk ini dari Wintro Speed. Ada yang ini. Ada juga yang full jarinya. Ini juga tadinya full jarinya. Cuman saya gunting jurunya nih, ujungnya. Karena apa? Saya teh nggak betah pakai yang full jari gini. Jadi ketika mengoperasikan handphone, kunci kontak motor atau ngebuka apa, kayaknya kalau nggak kena ujung jari teh nggak kena kulit langsung teh baal gitu. Apa ya baal tuh? Kebas. Jadi mati rasa, nggak ada rasa gitu. Sementara ini saya masih pakai Wintro Speed atau sesekali pakai yang buatan Surabaya teh apa teh? Yang enak juga. Hah? Revolt Industry. Revolt Industry juga bagus. Itu juga sangat recommended. Kulitnya juga bukan kulit murahan, ngikutin tangan juga. Tapi untuk sekarang ini saya lagi suka pakai yang Wintro Speed. Revolt sesekali pakai juga. Kita banyaknya rombongan motor itu sekitar 12 sampai 15 motor kalau nggak salah. Dan kecepatan rata-rata juga ya so-so lah 80, 120, 100 gitu. Karena memang kita juga nggak berani ngebut karena takutnya terputus, dan itu terbukti ketika kita masuk ke Lembang kita keputus karena kebanyakan peserta juga. Kalau kebanyakan lebih dari 7 motor apa 8 motor, sebaiknya dibagi 2 grupnya. Kita sama sekali nggak ada yang pakai Sena, jadi nggak ada komunikasi. Jadi sebaiknya memang kalau lebih dari 7 motor itu sebaiknya dibagi 2 grup. Dibagi 2 grup berarti dibagi 2 RC dan juga dibagi 2 sweeper gitu. Ini persis sama ketika touring waktu akhir-akhir tahun 90-an. Gak ada intercom, gak ada komunikasi apa-apa, hanya memang mengandalkan insting atau intuisi bikers gitu. Gak ada GPS, ada juga GPS geruan penduduk setempat gitu nanya, belah mana, karena memang ya pada saat jam segini mah jarang ada penduduk yang bisa kita temui gitu. Gini, perjalanan asik nih, alhamdulillah. Cuaca juga nggak hujan, nggak terlalu panas juga, enak. Cikopi dulu guys. Ayo, untuk sponsor kopi yang kemarin sudah habis kontraknya sekarang bisa masuk lagi guys. Di kopi di monitor, tukang Cikopi ketabrak motor. Matahari sudah mulai terbit dengan malu-malunya ini di daerah Ciputat Raya apa ya kalau nggak salah ini. Ini masih pakai kamera dari helm. Dan saya selalu nempel kamera di dada itu, di leher saya pakai yang Boblov. Kemarin ada yang nanya lagi mereknya apa? Boblov. Ada, saya nggak kenal bro namanya, baru kenalan tadi. Tapi motor yang paling depan tuh enak banget tuh, Sovel. Sovel yang dipakai RC kita namanya Mas Bugi, itu enak banget. Tapi rupanya
Di pertengahan jalan waktu kita lagi mau sarapan di salah satu rumah makan, trouble. Rupanya dia juga lagi ngetes motor. Jadi ya ibaratnya ya kita maafkan lah. Karena memang motornya motor klasik dan bagus banget. Jadi kalau sampai dipaksakan nanti takutnya lebih rusak lagi. Jadi kita bilang balik aja deh, balik ke bengkel deh. Sayang motornya. Iya, bis sudah mulai galak. Nah ini kalau kita lihat, kenapa kita menyusul dari sebelah kiri? Kita lihat dulu medannya seperti apa. Kalau kita tetap ngotot dari ke sebelah kanan, tuh ada garis kuning yang tidak terputus, apalagi ada trotoar. Kita nggak mungkin ambil kanan. Kalau memang dari kiri, kita masih lebih aman. Kita lihat dulu medannya di depan. Apakah ada kendaraan yang atau orang jalan kaki atau enggak. Kalau enggak, kasih kode, kasih klakson, langsung. Dan jangan lupa juga kasih sign lampu. Gitu. Teti pakai FXR. FXR-nya ini jarang banget bro, karena bisa dibilang FXR touring. Lucu bentuknya. Mau kemana ini bis? Bisnya galau, ambil kanan tapi nggak belok-belok ke kanan, nggak ada sign, nggak ada apa-apa. Ya udah, kita ngalah aja. Waduh, tukang cau, Mang, cau sabarahan. Jadi kita harus pinter-pinter ngambil jalur, pinter-pinter nanganin emosi juga, mengatasi emosi. Jangan angkot ngetem, buat apa? Mereka cari duitnya memang begitu. Udahlah kita maklumin aja, sabar yang penting. Kalau misalnya orang bilang, tapi kan ini motor panas 1400 cc. Siapa suruh lu pakai motor yang panas? Kalau nggak mau panas mah di kamar aja, udah ngadem nonton TV. Begitu bro, udah nikmatin aja. Jangan banyak kukulutus, jangan banyak marah-marah di jalan. Misalnya macet atau ada orang nyusahin, udah kita menghindar aja. Ya, sabar. Kan kita motor-motoran itu mau senang-senang, mau bahagia, melepas kepenatan. Jangan nambah jadi masalah, kotor hati kita nanti. Tuh, jalanan udah mulai enak nih. Ini salah satu yang bisa dibilang saya salah strategi berangkat jam 4:30 itu sebenarnya salah. Enakan itu berangkat tuh malam. Malam enaknya. Kenapa? Nanti kita lihat. Ini point of view dari kamera 360 nih. Yang kemarin jatuh kamera. Jadi rupanya guys, weekend ini tuh kayaknya lagi banyak acara kali ya keluar kota. Jadi banyak sekali ketemu klub-klub lain yang memang bisa dibilang tujuannya sama gitu. Tadi sempat ada disusul sama klub yang uweu pakai Serino dan juga lampu disco. Ada juga klub-klub motor trail, adventure. Ada apa ya? Oh, jangan macet. Tuh, udah mulai curiga saya di jalan. Kok banyak sekali klub-klub motor yang lewat ya? Jangan-jangan macet nih daerah Bandung dan sekitarnya. Ternyata feeling saya benar. Ini ada komentar juga dari Aditya Perwirawan. Kang Ferry bener fokus di motovlognya aja, lihat sisi lain daripada di motor, lebih resep lagi kalau collab sama kawan prediksi yang lain pakai Sena. Betul. Terima kasih buat Aditya, memang saya lebih fokus ke motovlog gitu. Kalau untuk jalan turun ke
lapangan atau ke tempat beristirahatan ya adalah sedikit aja. Cuman kalau saya lebih nyaman dan lebih suka mengambil kamera nih. Ini satu persatu rider saya ambil coba dari kamera 360 begini, posisinya begini. Gini. Yang nempel di punggung tangan saya. Oh, teman-teman, ada yang bawa pasangannya juga, bawa istrinya. Gitu. Dan semua motor juga memang bisa dibilang kondisinya hampir semuanya prima, kecuali memang ada satu yang harus kembali ke bengkel gitu. Ada juga yang ngajak nih Ilham aja touring ke Purwokerto ngerasain mendoan ya nanti insya Allah. Touring bareng yang nggak dikenal, yang baru kenal lah. Ada sih satu orang doang nih Teti nih, sahabat saya nih, udah dari dulu. Cuman yang lain-lainnya baru kenal, cuman kalau kata orang tak kenal maka kata saya. Kalau memang tidak sejalan ya nanti kita berpisah aja. Gitu. Tapi sejauh ini sih asik nih pada bawahnya. Nih ada juga dari Ade Afrizal. Benar, setuju, urutan penting. Jadi nggak ada yang ketinggalan. Dulu punya kumpulan gini susah banget diatur. Yang tua ketinggalan harus ditinggal. Nah, jadi hasilnya pecah, nggak seru. Betul ya. Yang tadi saya omongin pada saat di awal bahwa touring itu penting sekali mengingat body. Body itu siapa? Orang yang ada di depan dan orang yang ada di belakang kita. Kita harus ingat itu siapa. Kalau sampai yang di belakang kita nggak ada, nah berarti kan ada yang ketinggalan. Begitu yang di depan. Kalau yang di depan itu tiba-tiba ngilang, itu menjadi sebuah peringatan buat kita. Takutnya ada apa-apa. Kalau nggak pakai sena ya, kalau misalnya pakai naon karena sena teh? Intercom itu semuanya nggak. Kalau pakai ya aman lah, ada komunikasi. Cuman kalau nggak pakai, ya gitu. Akhirnya kepecah, akan ketinggalan. Nih Tat, ada yang bilang nih Faras Hafiz, saran musiknya jangan usah kenceng-kenceng. Iya maaf ya, makasih nanti diperbaiki ya, musiknya jangan kenceng-kenceng. Ngenahen tuh kata Edwin Sumantri. Om Fer, kamera Insta30, 360 nya ditaruh di motor. Kalau di tangan rawan shaking. Nih saya mau kasih tahu sama kamu. Kamera 360 ini 2 kali bisa patah nih. Karena di lehernya, apalagi kalau kita naruhnya di motor Harley. Guncangan motor Harley itu lebih kenceng daripada di tangan. That's why saya selalu nyimpannya di tangan. Kalau saya taruh di stang, itu kegetar-getar bisa patah. Dan kamu ngeliatnya lebih nggak enak lagi. Gitu bro. Kenapa saya taruhnya di tangan aja? Karena tangan saya bisa lepas dari stang, saya bisa begini. Bisa mengarahkan maunya kemana. Ya, dan sebentar lagi ini akan ketemu perempatan Gadok, di mana itu banyak sekali para petugas polisi yang selalu mengingatkan bahwa kita ini masuk ke kawasan ganjil genap, gitu bro. Jadi saya ingatkan lagi untuk beberapa hari tertentu dan juga di jam-jam tertentu ada kebijakan pemerintah di mana itu hanya boleh dilewati oleh kendaraan yang bernomor polisi ganjil atau genap sesuai dengan tanggalnya. Apakah di daerah kalian ada juga seperti itu apa enggak? Misalnya di daerah Sumatera atau di Sulawesi atau di Papua, saya pengen tahu. Tulis di kolom saran ya. Terus juga alhamdulillah waktu kita diberhentiin di Gadok itu oleh polisi, dicek bukan diberhentiin sih. Alhamdulillah kita semuanya lewat. Terima kasih Bapak petugas polisi yang ada di Gadok. Selamat bertugas. Saya ingat namanya ada Bapak Dito. Pak Dito sangat bekerja sama lah dengan kita. Alhamdulillah motor kita lewat semuanya sesuai dengan tanggal pada saat itu dan tidak ada yang melanggar. Surat semuanya lempeng. Alhamdulillah. Terima kasih. Waduh. Terusan lampu merah dan juga tidak ada uyung-uyung. Nanti sampai Bandung ini lu apa namanya standar lu tuk gitu. Ini motor tahun 86 apa kalau nggak salah. Emang motor begitu lu ada aja. Standarnya udah lemah si pernya. Jadi lagi jalan tuk. Ngeri bukan apa, ngeri copot. Lu sambil titip lihat-lihat tas gue ya. Takutnya putus lagi.
mulai nggak pede tasnya, mulai mondoyot kalau bahasa Italinya tuh. Musiknya hidupin dong. Masih pakai kaset. Perjalanan kemarin itu diwarnai dengan beberapa colors atau bisa dibilang bukan MC, apa yang namanya? Ya, motor klub dengan yang berbeda. Ada saya dari Bikers Brotherhood 1% MC, ada juga dari Tetih dari mana, ada juga dari Pilotos, ada macam-macam. Tapi kita semuanya bersatu. Indahnya kebersamaan. Kalau ada gesekan-gesekan itu perbedaan-perbedaan sedikit mah nggak apa-apalah, yang penting mah jangan sampai putus persaudaraan. Apapun itu alasannya, kita harus tetap saling mencinta, menyayangi dan juga kebersamaan. Itu namanya klub motor. Ini di Bogor Kota ya, Tat ya? Tetap kita lampu merah tetap wajib berhenti di belakang garis nih seperti ini, karena tidak bosan-bosannya saya mengingatkan bahwa kita ini warga negara yang sama, warga negara biasa, tidak ada prioritas terhadap kita anak-anak Harley, nggak ada prioritas kecuali yang boleh lewat di lampu merah itu seperti ambulans, pemadam kebakaran, atau pejabat negara gitu. Atau memang ada beberapa mungkin yang memang memerlukan pengawalan karena urgensi, darurat, nggak apa-apa. Tapi kalau yang cuma mau senang-senang ini mah ya kita berhentilah lampu merah, saling menghargai sama motor besar, motor kecil, atau angkot, kita harus sama semuanya gitu. Tidak ada yang diistimewakan, sama-sama makan nasi bro. Nih, ini juga ada motor kecil yang ngikut barang, ya udah nggak apa-apa ngikut barang, yang penting kecepatannya kita sama gitu. Oh iya, kemarin juga ada yang nanya, Kang Fer, tas yang di tangki tas apa? Ini tas biasa, tapi ada magnetnya tuh. Jadi begitu ditaruh di tangki tinggal pluk, nggak goyang sama sekali, dia nggak tumpah. Jadi begitu berhenti kita mau turun, tinggal tarik aja ininya, pluk, lepas dari tangkinya. Ntar kalau misalnya mau lagi, naruh lagi di sini, pluk. Isinya apa aja yang di sini? Macam-macam bro, mulai dari obat-obatan, kunci Inggris, senter, terus keperluan pribadi lah, masker ganti, terus juga ada uang buat parkir, macam-macam lah. Ini buat keperluan pribadi. Kita buka aja. Tuh ada masker, ada kunci Inggris, ada kabel tis. Ini kabel tis perlu banget untuk keperluan yang copot, misalnya ada yang apa, sementara jadi sementahun. Ini, wah ini sahabat saya nih, yang selalu nempel di bujal saya, supaya nggak masuk angin bro. Juga harus ada lem super. Ini asik banget nih, view-nya 360, waduh nggak habis-habisnya nih. Luar biasa. Kamera ini nih. Boleh kali kalau misalnya ada yang terbaru keluar lagi, sini 360 mah insta. Tuh. Kalau dilihat di sini ada kabel saya yang nempel, itu kabel. Jadi baterai ini kuatnya kalau selama nge-record itu sekitar 1 jam. Sementara perjalanan kita berjam-jam. Gimana cara mengakalinya? Tancepin ke kabel, kabel masukin ke dalam baju, lengan jaket. Di sininya ada power bank. Nah, jadi on terus. Begitu ini udah lowbat, pencet lagi, cetuk, ngecas lagi. Gitu kalau saya mengakalinya. Nih, tahan henti-hentinya saya mengagumi motornya Mas Bugi nih. Soalnya enakeun teh, hipu, empuk gitu. Yang sengit lauk Ini asin. punyanya nih, wow. Enak banget tuh motornya. Tuh, ini pakai Ini kabel kan. 84 bukan?
86. Wadaw. Loh, bukannya 76 pakai double starter ya? Motornya tahun 76 bro. 2 tahun lebih muda dari Gila, saya. sempurna ya. Hih. Oh, lu iya. Nah ini kamera dari meledak. helm nih. Kamera helm. Lanjut lagi. Ya, ketemu kloter selanjutnya. Ya di sini kita tikum di sebuah restoran siap saji yang belum buka pada saat itu, lagi tiduran. Petugas siap sajinya datang. Maaf Pak, restoran ini mau buka. Ini baru kenalan. Waduh. Biasa. Tetap bersalaman dengan ini supaya tidak ada virus di antara kita. Ini mulai mengagumi satu persatu. Oh ya, di sini ada motornya Mas Wisnu. Tutup akinya copot. Bingung nih diapain ya. Tadinya mau diikat aja, diikat pakai karet. Cuman saya bilang kalau memang bawa kabel tisno pakai kabel tis aja, diiketin. Akhirnya kita berdua mengakali supaya tutup akinya itu tetap aman gitu. Jadi saya menyarankan sama Mas Wisnu untuk ngelepas aja sekalian tutupnya. Takutnya nanti lompat lagi si tutupnya itu, ntar malah hilang. Jadi walhasil tutup akinya yang sampingnya itu saya lepas, karena atasnya udah hilang nih. Saya lepas aja yang sampingnya, taruh di box, akinya aja langsung kita ikat. Tapi ingat, si kabelnya jangan sampai kepencet, takutnya nanti koslet. Walhasil alhamdulillah aman. Gak apa-apa. Olinya netes. Ini artinya tangki olinya. Tuh, kalau saya ngelihat motor saya itu olinya masih ada di tangki, saya lihat aja di kolong. Kalau misalnya masih ada tetesan oli, berarti itu olinya masih ada. Oke guys, lanjut untuk sarapan di Resto Bumi Aki di daerah atas. Mudah-mudahan lancar. Sudah ketemu tadi udah teman-teman chapter Bogor. Chapter kayak anjing. Kemana tuh chapter? Mudah-mudahan lancar. Mohon doanya guys. Sekarang jadi Siloam, dulu Internusa. Waduh, dulu tuh kalau nggak salah plaza pertokoan gitu deh. Lama nih nggak main ke Bogor nih. Di depan pakai sovel hitam, Wisnu, dia Bintaro juga. Cuman tadi ketemunya malah di Bogor. Aduh, kenapa nggak barengan sama gua? Aduh, ini cahaya ilahi ini. Yang harus lebih diperhatikan adalah ketika kita riding malam ya, maksudnya bukan malam, masih dalam keadaan gelap dan kita kena matahari pagi. Itu pedes banget matanya. Kita biasa menyebutkan itu cahaya ilahi gitu. Jadi emang yang bikin mata kita lebih segar lagi. Gitu lebih hati-hati lagi. Nah, oh ya saya juga mau mengingatkan bagaimana mengakali untuk ketemu cahaya ilahi seperti itu. Kebetulan saya kacamata saya ini kan kacamata bening, tapi saya pakai lensa yang karena kalau fotokromik. Jadi ketika nggak ada matahari, lensanya bening. Begitu ada matahari, lensanya mulai menggelap, lama-lama jadi hitam. Nah, saya pakai itu. Kalau daerah Bandung dan sekitarnya ada namanya Optik Rida. Optik Rida itu di Sutaminya, ya di situlah. Optik Rida lah, cari aja kalau yang daerah Bandung. Tapi kalau di luar Bandung saya nggak tahu di mana. Nah di situ saya ganti pakai lensa yang fotokromik. Jadi kalau pas lagi di dalam rumah lensanya bening, tapi kalau keluar rumah kena matahari jadi lensanya agak gelap.
Tapi kalau panas banget, terik banget, akan lensanya berubah jadi warna hitam. Itu sangat membantu ketika kita nggak bawa kacamata hitam. Gitu bro. Lanjut. Ini kalau di medan aspal seperti ini, tekanan ban saya sekitar 32, 31. Ada yang saranin 29, 28 aja. Iya sih, cuman kalau untuk lari enakan 32, 31 lah kalau buat saya pribadi ya. Tapi memang kalau buat cornering enaknya ya 29, 30. Cuman kalau untuk lari kayaknya rada boyot kalau 29, 30 tuh. Nih, saya memberikan kesempatan untuk teman-teman untuk nyusul biar gambarnya keambil. Ini masih di Pajajaran kalau nggak salah, di Bogor. Bogor jam segini mah masih belum terlalu banyak angkot. Enak. Oh iya, saya belum menyapa Kang Arya Bima. Luar biasa. Assalamualaikum beserta Ibu, Bu Yani, Damang. Aduh. Waktu nikahnya Kang Arya saya datang loh. Ingat nggak Kang Arya? Waduh. Assalamualaikum. Sehat selalu, kapan-kapan saya nyimpang ke Bogor mau silaturahmi sama Kang Arya. Pak, maju Pak.
Makasih Bang. Kiri bro. Oke Om. Nih, pada saat kita berinteraksi dengan petugas polisi, polisi lalu lintas, Aman Kang, ganjil Kang. Assalamualaikum. Mohon. lancar ya, nggak ada masalah ya. Tuh. Selalu bersikap ramah lah, karena kan biar bagaimana juga bapak-bapak petugas yang bertugas di lapangan ini juga kan sopan santunnya tetap nomor satu. Kita juga sebagai warga sipil harus lebih sopan lagi. Oh, mau lintas sana ke kanan. Nah, itu bisa dibilang celutukan saya ketika saya bertemu dengan orang yang berkendaraan naik motor gitu ya, tapi sennya ke kanan, ini masih terus aja jalan. Mau belok apa enggak ini teh? Makanya saya tadi bilang, rek mengkol mau itu. Karena ketika kita berkendaraan di belakang mereka, kita ngeliat lampu sen dia nyala gitu. Tapi nggak belok-belok. Itu kan membahayakan kita juga. Takutnya kita lurusin tiba-tiba dia belok, dia udah pasti bisa ngotot. Saya udah ngasih sen. Nah, itu yang harus lebih berhati-hati. Dan juga kita harus lebih mawas diri lah. Begitu Kang. Jadi ya mengingatkan buat saya juga lah, supaya lebih mawas diri aja. Mungkin bukan Akang itu aja, saya juga pernah seperti itu mungkin. Saling memaafkan ya Kang. Jadi guys, kalau kayak tadi gitu diberhentiin atau disapa sama polisi, bapak polisi atau bapak ibu polisi, jangan takut guys. Kan kita nggak punya salah. Udah hadapi aja. Jelaskan memang kita mau menuju ke Bandung gitu. Polisi itu kan sahabat masyarakat. To protect and serve. Waduh. Jadi ketika ada polisi jangan takut. Sapa balik. Kayak tadi, Pak. Ini ono, ya. Izin melintas gitu. Jadi jangan tiba-tiba kabur aja. Jangan. Udah kita nggak punya salah, kecuali kita bawa barang terlarang atau kita punya salah gitu. Dan polisi juga ngerti atau paham sama motor-motor kayak gini, motor Harley, motor apapun gitu ya, paham. Apalagi polisi mah rata-rata juga suka touring. Polisi sekarang ya senengnya kan naik motor kemana-mana. Jadi jangan panik, jangan takut lah, jangan khawatir. Ini kentut bukan petir. Jadi kebetulan teman-teman yang di belakang ini nggak tahu pada kemana dia di depan nih. Di belakang saya sedang mengumpulkan kawan-kawan, ada sekitar 4-3 motor. Ingat, jangan pernah melanggar rambu-rambu lalu lintas. Seperti tadi itu ada garis kuning yang tidak terputus. Kalau memang harus kita menginjak garis kuning, itu dalam keadaan darurat aja. Lihat dari sana. Yang selalu saya ingatkan di sini adalah selalu memberikan spasi atau kesempatan untuk lawan atau mobil atau motor dari depan pada saat dalam keadaan dia nanjak. Kita turun, dia nanjak, karena yang nanjak itu lebih PR
Jadi begitu dia udah nanjak, dia mau minta jalur ke kita, kita wajib untuk kasih. Jadi kita lagi turunan jalan, kita turun, lawan kita lagi nanjak, itu kita wajib untuk memberi. Karena nanjak itu lebih PR, lebih effort untuk bisa ngelewatin tanjakan itu. Lebih baik kita mengalah, kita kasih jalan. Kalau perlu kita berhenti untuk kasih jalan dia untuk ngelewat. Oke, deal ya. Untuk keselamatan kita sama-sama. Juga hati-hati pada saat cornering, pada saat gesrot, pada saat tikungan hati-hati. Aspal kena solar, wah itu licin banget bro. Hati-hati kalau kita ngelihat ada ceceran-ceceran berupa air, padahal itu adalah solar. Aspal ketemu solar itu akan licin banget. Mungkin dari mobil-mobil yang ketetesan nih olinya, nah itu bahaya banget. Jangan coba-coba kita lindas ceceran oli yang kena aspal, itu bahaya banget. Kita harus hindarin. Kalau nggak dengar bunyi krek, itu teh floorboard kena. Biar gaya seetik lah. Kalau malam itu keluar api itu. Ajaran Hendy Bolo. Bang Hendy sehat. Berulang tahun kemarin ya Bang Hendy. Mampir sebentar di Bumi Aki untuk sarapan. Legend ini. Ya motornya, ya orangnya, ya legend ini. Gile. Wow. Kawan kita kelewatan ke sono. Selamat pagi Kang. Waduh, enak banget. Alhamdulillah, sehat selalu dong. Mantap. Semangat terus. Yaudah, kita makan dulu deh. Waduh, indah banget. Nyerande. Aduh. Jangan kelamaan, jangan. Tercurhat, curut. Akhirnya cinlok deh. Habis sarapan bro di Bumi Aki. Tadi makan nasi goreng, biasalah standar nasi goreng. Mantap. Teman kita nih motornya ngadat nih bro. Terima kasih semuanya, terima kasih. Bismillah, tidak ada ini lagi. Ibu mangga ibu kepayunan. Dadah dulu, ini YouTube saya ini. Dadah. Ini Bu Lina, ya Bu Lina nuhun. Marangga, assalamualaikum. Itulah bro, ibu-ibu. Motor lu kenapa bro? Ya, Aki mau istirahat bro. Udah deh, cepet deh, ngeliat barang. Mau syukur nggak mau nggak apa-apa deh, cepet dah. Ini berhenti di salah satu restoran favorit kita untuk sarapan. Meskipun nggak biasa sarapan, tapi kita harus membiasakan mengisi perut kita di pagi hari supaya kuat untuk kedepannya. Kita nggak pernah tahu di depan apakah kita ada makanan atau enggak, daripada masuk angin, ya kan? Mendingan masuk nasi goreng. Kebetulan di sini saya makannya nasi goreng spesial ayam pakai telur. Kokonengnya nggak saya makan, lemaknya tinggi bro. Ini ada motornya Bugi yang memang mogok. Nggak mogok sih, hidup akhirnya, cuman kurang enakeun. Jadi kita menyarankan untuk kembali aja ke bengkel. Nih di sini fungsinya atau indahnya kebersamaan, satu mogok semuanya kita berusaha membantu meskipun tengah bantu oge. Teti dan teman-teman berusaha untuk ngidupin. Ya, lanjut lagi menuju ke Lembang. Ada yang mau ngisi bensin nanti di daerah Cipatat mungkin atau di Padalarang.
Lanjut lagi. Ini kebun teh. Nih, saya berhenti. Di Padalarang kita ada yang ngisi bensin, ada juga yang istirahat, ada yang pengen ngerokok juga. Jadi ketika rombongan terputus, harus ada satu orang yang menandai bahwa kita itu ngasih tahu sama teman yang ketinggalan bahwa kita itu masuk ke pom bensin. Jadi semua motor boleh masuk, saya tunggu di pinggir jalan. Supaya orang-orang ngelihat, oh itu motor yang tadi tuh teman-teman kita, yuk kita masuk ke pom bensin gitu. Jadi jangan kita semuanya masuk ke pom bensin, nanti orang yang ketinggalan bakal terus aja kelewatan gitu. Salah satunya fungsi sweeper ya, itulah salah satunya, nandain kalau kita masuk ke pom bensin supaya barisannya ngumpul lagi. Ini baru lepas Cianjur, kita mau masuk daerah Padalarang, Bumi Parahyangan, Kota Baru Parahyangan, nanti belok ke kiri karena kita mau ke arah Lembang. Nah ini kita keputus, waktu kita masuk ke Lembang, masuk ke penginapan, kita keputus karena Tetih ada di belakang jauh banget. Kita hubungin memang susah lewat telepon. Akhirnya kita memutuskan untuk kita mencari sendiri. Karena memang sekitar tinggal beberapa menit lagi udah sampai ke tempat makan. Jadi tadinya kan mau langsung ke penginapan, tapi ternyata kita harus makan siang dulu. Dan di sana kita langsung disambut oleh Kang Nugi. Wah, Nugi Land Rover. Saudara gua nih baru dapat lagi satu lagi, baru kenal Kang Nugi. Alhamdulillah. Yuk. Saya pasang di sini molonyon, nggak bisa, kalah karena saking panasnya. Jadi si karetnya itu molonyon. Saya lepas lagi. Nah ini tas teman saya udah mau lepas. Saya bantu untuk pegangin. Ya, udah kuat. Ikat lagi di pinggang, jalan lagi. Saya juga ingin menghimbau atau menyarankan untuk teman-teman yang riding jauh seperti ini misalnya. Kalau bisa mah lepas dari tas lah badan kita teh, jangan ada yang nempel, entah tas gembol, entah tas, kecuali tas kecil mungkin ya yang isinya handphone atau dompet. Cuman kalau tas-tas baju gitu sebaiknya diikat di motor, jadi badan kita leluasa kalau gerak kalau ada apa-apa. Cornering. Ini masuk Lembang. Anget bro.
Cimahi. Waduh, ada buka tutup lalin pemantauan longsor. Wih. Motor bro. Ya inilah kalau pakai yang jarinya separuh doang sarung tangan, cuman ya udah. 1 hour later. Nona, ini adalah daerah rawan longsor Cisarua arah Lembang. Iya. Oh, macet banget. Ah, macet, panas lagi. Sampai bro di Asep Strawberry di Lembang. Gokil. Ini kita sudah masuk ke tempat makan siang kita yang tadi saya bilang bahwa kita di sana disambut oleh Kang Nugi. Kang Nugi ini penggiat atau antusias Land Rover tua. Kok bisa? Saya mampir Alfamart tuh. Ada kali gue 15 menit di Alfamart. Nungguin aja. Minum. Kasihan ke ini. Ayo. Ayo. Ini kita off-road Kang. Iya punya saya. Waduh. Pakai off-road ya. 3 ya? Ya, seri 3. Berarti motor udah semuanya. Angkat aja udah lah yang beli mah nasibnya ya kan. Nasibnya ya. Kalau ke rumah ya. Ada SK aja nih. Kelihatan takut. Aduh, astagfirullahaladzim. Pep, ini kita kamarnya nggak di atas sana kan? Kemarin gua telepon, kamarnya habis ada tenda. Oke, sip, gue balik lagi Jakarta sekarang. Sip banget nih. Oke banget. Backgroundnya lapangan futsal. Segi apaan? Dimiringin dah gitu.
Ya. Alright guys, ini dia kamar gua untuk satu malam ini bersama Aji Teti. Woi. Setelah makan siang, kita langsung ke penginapan kita nih di Lembang. Saya sekamar sama Teti. Kamar sama Teti. Kamarnya nggak pakai AC, tapi dingin bro. Apalagi malam. Kisut bro. Ini view-nya keluar. Kayak rumahnya Doraemon. Kayak di Jepang. Kayak rumahnya ini ya, Doraemon. Itu. Nah, buka nih, enak nih. Buka lah. Buka dulu sebentar deh, biar ini. Untuk waktu yang tidak menentukan. Mantap bro, mantap, mantap, enak tempatnya. Terima kasih Teti. Siap, sama-sama. Waduh, mantap, 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 mantap. Yang lain rencananya habis ini mau langsung off-road bro. Kalau gue mau berenang. Jangan ada yang berisik di kamar. Kok beda kamar mandinya? Gue pakai sumur ya. Ini Paman Dragon sini. Waduh, waduh, Paman Dragon. Waduh, ada batu giok di sono. Luar biasa. Ada enak tuh yang di bawah tuh, kagak usah naik bro, tapi nggak apa-apa. Yang penting fun, kita mah fun, chill man. Oh iya dong, saya mau bersekonto. Apa? Bersekonto. Oh belum. Udah lihat foto. Udah, belum. Oh. Tadi follow-nya. Kan saya lihat lainnya. Kalau bisa nyetirin. Oh. Jangan kayak gini buat main-main. Pemain ini bukan main-main. Udah, cukup, udah kenyang. Satu lagi. Ya. Oh ada dua. Ada dua. Oke guys, ini dia nih roommate gua, tentara Korea. Udah pensiun. Jadi sekarang ini teman-teman yang lain, belasan teman yang lain udah pada pulang duluan. Tadi subuh, ada yang barusan, ada yang tadi malam. Nah, tapi kita memutuskan untuk extend setengah hari lah di sini. Karena kalau kita berangkat siang-siang gini gimana, Ted? Ke Jakarta? Gimana ya? Agak kurang meyakinkan. Iya, macet dan panasnya juga kita, aduh, malas nahan-nahannya. Jadi kita memutuskan untuk extend sebentar, kita sewa tempat istirahat nanti. Dan insya Allah akan berangkat setelah jam 12-an palingan malam. Jadi insya Allah sebelum sholat subuh atau sholat subuh sudah di Jakarta. Oke guys, ikat-ikat dulu nih. Ya, ini dia nih The Minggaters yang siap-siap pulang ke Jakarta. Tapi kita mau makan siang dulu, makan sore, makan malam, dan juga baru nanti malam makan berangkatnya. Sama Teti dan juga ada Willy. Luar biasa. Oke, kita akan melewati kemacetan kota Bandung. Mudah-mudahan nggak macet ya. Cemungut. Oke guys, selamat siang. Di depan ada Teti, di sini ada Willy. Sekarang kita mau menuju ke Jakarta, tapi kita makan siang dulu. Makan siang dulu, habis itu ngopi-ngopi sore, makan malam, tidur dulu sebentar. Yoi. Habis itu baru pulang. Kayaknya kita akan pulang setelah makan malam atau tengah malam sekaligus. Karena nggak kuat panasnya, dan macetnya, aduh, ampun dah. Kota Bandung. Mari Pak.
Mantap jiwa. Ampun dah, macet. Jangan coba-coba deh guys untuk di Bandung nih. Maksudnya jangan coba-coba kalau turis luar kota Bandung datang weekend ke kota Bandung. Waduh, ini segini teh macetnya bukan long weekend. Kalau long weekend mah udah aja goodbye. Rasa covid udah lah, ini kali ya udah longgar, jadi gitulah, capek tat, setuwala kaya tat. Will, Teti Will, jauh. Oh iya, sekedap nyapanya, sekedap. Gimana mau nungguin aja? Mau nungguin aja Teti? Lanjut aja. Gue sih udah WhatsApp sama Teti, kalau kepisah kita ketemu di Istiqomah. Lanjut aja. Ya udah, duluan deh. Buset, macetnya ampun. Nah, kita nginep semalam di Lembang. Keesokannya rata-rata ada yang pulang subuh, ada yang di gas, ada yang riding, ada yang pakai towing, ada juga memang yang banyak juga yang yaitu yang di towing. Tapi kalau saya, Teti sama Willy lebih memilih untuk extend 1,5 hari lah. Jadi begitu check out, kita memutuskan untuk makan siang dulu di daerah Citarum. Makan siang di situ, lalu sore-sorenya ngopi di Eiger untuk silaturahmi ke Mang Yandes. Waduh, Mang Yandes, assalamualaikum. Eiger luar biasa. Nah, tapi luar biasanya begitu keluar hotel, selang berapa menit ya, 5 menit atau 7 menitan, Teti menghilang. Kenapa? Beak bensin. Habis bensin, saya Sherlock untuk tujuan kita, ternyata handphonenya Teti full ininya, memorinya. Jadi nggak bisa ngebuka Waze. Aduh, gimana caranya? Jadi walhasil kita lewat telepon. Ya Tet, yang ada ini belok kiri, yang ada ini belok kanan. Kembali ke masa lalu lagi lah, tahun 90-an. Ditungtun, ya aki-aki mah, kumaha we biasa. Mulai macet nih, karena memang turun dari Lembang ke kota Bandung itu sangat luar biasa. Hari Minggu bro, hari Minggu itu. Platnya banyak sekali, plat luar kota Bandung. Tapi ya sabar, kita nggak ada uyu-uyu, nggak ada ngusir-ngusir atau suruh minggir orang. Nikmatin aja. Yuk, Beb. Bek bensinnya beleguk sih eta. Kurang. 1 hour later. Selesai makan siang. Nungguin si Teti nyasar. Aduh, aing mah euy. Hari gini nyasar, aduh. Setelah pas dimakan siang, saya ketemu sahabat lama saya juga, ada Bro Nolan. Nolan dari Ikatan Sport Harley Davidson yang menjadi kuncian saya lah ketika saya main ke kota Bandung. Jadi Nolan ini nemenin saya selama di Bandung, makan siang, habis makan siang juga kita ke Eiger yang tadi saya bilang. Terus kita juga sempat istirahat juga di sebuah penginapan. Eiger ini enak loh. Bukan ini Nolan hanya di depan. Aparelnya ya, barang-barang baju-bajunya gitu, tapi ada kopi-kopinya juga enak, kopi susunya enak. Kalau saya paling suka sama Amaretto dan juga Embun Pagi. Namanya nggak enak ya, Embun Pagi.
kesannya bencong gitu kayaknya. Tapi enak banget ternyata minumannya, bro. Sampai di Eiger, bro. Ya inilah Eiger, salah satu tempat nongkrong kita. Beb. Kemana Pak Yandes? Waduh, enak banget Eiger. Sampai nih, sampai. Nyampe guys di Eiger Bandung. Wah, ini juragannya nih. Yang punya bakso tahu di depan. Lontong. Aduh, ini tempat saya nyakedeng alias nyingcet kalau kota Bandung. Udahlah. Jadi ingin menjelaskan juga bahwa di Eiger ini bukan hanya aparelnya aja untuk naik gunung dan pencinta alam, tapi ada kopinya yang wah luar bioskop lah. Nanti akan kita lihat ya. Paling gancang sama itu mah. Pablo Ricardo harus minumnya ini. Ini dong. Kojo gua nih. Pakai gini dong. Mantap. Itu adalah salah satu kojo minuman di sini. Cikopai. Cara minumnya bagaimana, Pak? Lain. Asa aya hiji deui. Sagelas deui gulana. Di sini di Bandung. Ih, siapa ini ya? Apa kabar? Asa tawawu. Teti, Bang Yandes. Yandes, Teti. Tentara Korea biasa. Kamu dari mana aja? Dari keluarga baik-baik saya, Pak. Dari kemarin malah. Tolong, Pak lah. Dari sini. Belum mandi. Ini datang nih yang tadi terlambat, yang tadi nyasar ini nih. Di Bandung masa nyasar. Aduh. Rahasia. Ini pilot kita ini, pilot Willy, Yandes, Willy. Jadi mungkin orang banyak yang tahu kalau Eiger itu banyak menjual aparel, sepatu, baju, kaos gitu ya, atau peralatan naik gunung. Tapi mungkin belum terlalu banyak yang tahu juga kalau di Eiger ini jual kopi-kopian, teh, makanan-makanan kecil untuk ngopi enak sore-sore. Cukup recommended lah kalau untuk yang bapaknya misalnya cari baju, cari aparel naik gunung, anak sama istrinya bisa duduk ngopi cantik lah di situ. Tapi tetap prokes ya, tetap ada prosedur kesehatan juga. Aman, harus cuci tangan, pakai masker dan juga menjaga jarak. Jadi guys, sekarang udah jam 12:30 pagi nih. Baru bangun tidur, gue kan sekamar sama Teti, buka kamar sebentar di sini. Pas ke parkiran, set. Willy kagak ada. Tersangka kemana Ted ceritanya Ted? Waduh, makan apaan Ted? Jadi tadi waktu kita tinggal. Nah ini sudah sampai di penginapan, bisa dibilang salah satu penginapan andalan kita juga di daerah Citarum. Ownernya juga sahabat kita juga, Ko Erik. Waduh, Ko Erik dari Ikatan Sport Harley Davidson. Kita lumayan lah sedikit merebahkan atau ngelempengin pinggang meskipun nggak mandi. Cuci muka, sholat-sholat sebentar, terus merem-merem ayam. Tengah malam jam 1-an kita cabut lagi menuju ke kota Jakarta. Kalian apa? Lihat. Lihat. Udah mandi.
Gile. Mandi apaan lu? Anduk masih kegulung begitu. Muka. Enak banget abis pijet. Oh iya, Teti cepet-cepetnya mijet lu. Manggil tukang pijet, Kang siapa gitu namanya. Enak banget. Abis itu tidur. Si Teti mah nggak mengambil pelajaran dari ketua prediksi. Abis pijet pasti ngantuk. Bener kejadian si Teti. Untung kita ada sempat tidur dulu lah sejam. Kabarnya cuma ada 2 di Jakarta. Satu warna merah, satu warna biru. Hitam tua. Dan ini dijual bro, kalau emang cuannya pas. Ini nggak dijual, ini yang paling mahal. Dari kejauhan sayup-sayup sudah terdengar sebuah motor Harley Davidson. Hey, Lu bawa kemana pilot gua? Nggak kemana-mana, Dibawa kemana pilot gua? makan bubur. Waduh. Bandung dingin bro. Dingin. Dari mana? Keliling kota. Aduh luar biasa. Selamat pagi guys, jam 1 kurang 10 menit waktu Bandung. Kita bersiap untuk kembali ke Jakarta. Ada Teti, ada Kapten Willy, dan Nola sebagai warlock yang akan mengantar sampai ke Cimahi dan melepas. Ini jam Nah, insya Allah nanti kita akan berhenti tengah malam lah, jam 12-an lewat, setengah 1 kalau nggak salah. Kopi di puncak. Mudah-mudahan bisa sholat subuh di Dan kita diantar sama Bro Nolan itu sampai ke daerah Pastur, mau masuk ke Cimahi. Nolan muter balik, kita lanjut pulang ke Jakarta. Kita ngegas. Ini kalau dilihat motor saya lampunya terang banget. Ini bukan lampu bawaan Harley, cuman saya pakai lampu tembak tambahan di bawah. Persis seperti yang motor GS saya, BMW GS pakai juga yang seperti itu. Mereknya sama, speknya juga sama. Kenapa saya pakai lampu itu? Karena kekurangan di mata saya memang nggak bisa ngelihat malam. Jadi saya pakai lampu tambahan seperti ini. Cuman nggak diadepin ke depan ya, ngadepinnya ke bawah. Kalaupun emang masih ada ke depan itu bias kecil. Jadi sangat menolong buat mungkin bapak-bapak atau riders yang matanya hampir seperti saya. Saya minus 475. Plusnya juga 175, cukup membantu dengan pakai lampu ini seperti ini. Artinya riding malam sangat nyaman kalau menurut saya pakai lampu seperti ini. Nanti saya akan kasih lihat bagaimana perbedaan antara pakai lampu tembak sama nggak pakai lampu tembak. Itu paling nggak jarak pandang sekitar 4-5 meter ke depan masih kelihatan jelas. 5 meter ke sana bias kelihatan sedikit lah gitu. Tuh. Ini penglihatan saya, point of view saya tanpa lampu tembak yang di kolong agak sedikit mengkhawatirkan sih. Nyala lagi. Oke. Cukup recommended lah ini lampu. Saya di sini sedang mengingatkan bahwa sebelum riding kalau yang pakai visor ya, pakai kaca begini, selalu kacanya atau ya visornya itu dalam keadaan bening. Jangan kotor, apalagi banyak baret-baret, karena menurut penelitian konon kabarnya, jangan dibalik konon. Kalau di hadapan kita ada satu titik atau banyak titik gitu, itu akan membuat mata kita jauh lebih capek dibanding kalau mata kita beningan. Paham ya? Misalnya gini. Nih, ini helm visor saya udah dipakai touring 3 kali. Saya beli yang nggak terlalu mahal karena saya mikir 3 kali touring, 4 kali touring bisa langsung saya buang. Karena ini baret-baretnya ini kena kerikil, kena binatang, baret-baret kesimpen-simpen.
Nah, kalau misalnya sudah ada codetnya, mata saya akan konsentrasi atau fokus ke satu codet itu atau baret itu. Nah, itu akan lebih capek dibanding mulus. Paham ya sampai sana? Nah, sebelum berangkat, saya selalu nyemprotin pakai air putih aja biasa, terus pakai tisu dibasahin dikit. Saya putar-putar pakai tisu basah, muter. Bukan tisu basah yang pakai alkohol ya. Tisu yang dibasahin pakai air biasa. Saya putar-putar pakai air tisu yang dibasahin. Habis itu saya pakai lap. Kalau ada lap kanebo itu lebih bagus. Tapi saya waktu itu nggak bawa kanebo, jadi pakai tisu yang dibasahin. Habis tisu dilap-lap gitu, saya pakai tisu kering, saya lap gini. Set, set, set. Bukan hanya bagian luarnya, tapi dalamnya juga. Kalau luarnya mungkin baret-baret dari kerikil, dari binatang, dari penyimpanan. Tapi dalamnya itu bisa aja kotor dari nafas kita, dari uap nafas kita, atau kita nggak sengaja kita baret dari dalam. Dalamnya juga wajib untuk dilap supaya clear. Mata kita clear untuk ke depan. Apalagi dengan kondisi mata yang seperti saya, minusnya agak sedikit besar gitu. Jadi saya menyarankan untuk mengingatkan untuk selalu visor ini selalu bersih. Dan untuk keluar kota wajib pakai visor. Kenapa? Apalagi pada saat riding malam itu banyak sekali binatang-binatang, tiga ramatuk, tiga sirum, nyamuk atau lalat, itu yang akan nabrak ke mata kita. Lama-lama pedes loh mata kita, itu baret-baret. Jadi ini sangat kerasa sekali kalau apalagi hujan. Waduh, kalau hujan itu wajib banget pakai ini. Gitu bro. Nah ini saya belinya di online, ini yang lumayan agak sedikit mahal kalau menurut saya. Sekitar 30.000, 20 sekian ribu, 26.000 apa kalau nggak salah. Saya beli banyak supaya nyetok, jadi setiap berapa kali touring ganti buang. Karena kalau kaca gini nggak bisa dibenerin bro, kalau udah baret tuh buang. Kalau mahalan dikit ya lebih bagus. Cuman kalau itu sempat beli yang murah banget, ternyata yang murah banget itu sendiri gampang baret. Gitu, ketahanannya nggak kuat lama. Gitu bro. Oke, kita lanjut. Kalau kita pakai pada saat riding, saya ingatkan juga sebaiknya saya tidak menyarankan ada sesuatu yang nempel di pinggang kita. Misalnya senter. Saya tidak menyarankan ada senter atau kunci-kunci atau apalah yang ada di pinggang kita atau handphone. Saya tidak menyarankan. Karena apa? Kejadian di saya selalu naruh senter segede gini lah. Nah, ini senter gini, selalu naruh di pinggang. Kita nggak pernah tahu medan di depan seperti apa jalanannya, gravel, rusak atau seperti apa. Karena dengan getaran-getaran dia akan jatuh. Ketika jatuh kita pasti panik. Waduh. Nah itu membahayakan pengendara yang ada di belakang. Ngerti ya bro maksudnya? Jadi jangan sampai ada sesuatu yang nempel, yang ringkih di pinggang kita. Sehingga memecah konsentrasi berkendaraan kita. Gitu. Jadi mulai dari senter, handphone, atau zaman dulu saya suka ngantongin kunci Inggris. Nah itu juga bahaya sebenarnya. Janganlah. Pokoknya badan kita mah sebaiknya lepas dari barang-barang yang mudah sekali untuk jatuh. Di sini saya kehilangan senter. Lumayan harganya. 26.000. Juga saya ingatkan, kalaupun emang sampai ada yang jatuh atau sesuatu yang hilang dari badan kita, jangan langsung berhenti, jangan langsung berhenti. Apalagi berhentinya di tengah. Kita lihat dulu ke spion, kalau misalnya nggak ada motor atau nggak ada kendaraan lain di belakang, kita mepet kiri dulu, baru berhenti pelan-pelan, baru kita periksa apa yang jatuh. Jangan langsung berhenti, karena di belakang belum tentu menjaga jarak, takutnya kita malah kesodok. Saya muter balik nih, lihat dulu. Kalau nggak ada kendaraan lain, baru kita muter balik. Muter balik pun nggak usah di ber. Kampungan kalau kayak gitu. Motor lu nggak langsam lu, digas-gas mulu. Juga selalu berhati-hati dengan
jalanan yang beda level. Beda level tuh artinya ada yang pendek, ada yang tinggi. Jadi ketika biasanya di tanjakan itu teh suka ada yang kayak gitu. Jadi kayak apa ya? Jadi kayak gulungan-gulungan bekas ban truk, nah kelipet-lipet kayak gitu tuh. Jadi hati-hati juga seperti itu. Coba kita lihat tanpa lampu tembak. Ya, begini. Pakai lampu tembak. Siang. Kapten Willy ini di depan ini nih namanya William. Pilot muda. Insya Allah bentar lagi menikah. Umur 25 atau 26 gitu. Enakan naik motornya. Nggak seuntulan. Baru kenal touring ke Bandung ini. Alhamdulillah setiap touring ada aja teman baru. Ingat maksimal 2-3 jam sekali berhenti motornya. Peregangan otot kita, kaki, badan, kepala, leher, semuanya istirahat. 10-15 menit berhenti. Mesin juga harus berhenti, mesin motor. Oleh mau laporan atau checkpoint ke keluarga di rumah boleh. Jangan ngegas terus selama 5-6 jam. Kasihan badan kita, apalagi kasihan juga motor kita. Biarpun mereka mesin, tapi kan mereka harus disayang. Bener hareudang ternyata nyampe sini. Panas. Mudah-mudahan nanti di puncak nggak terlalu dingin. Ini daerah lewat dari Cipatat ini. Juga ingatkan juga saya dan juga kita semua untuk selalu mengingatkan setiap 2 jam maksimal 2 jam setengah atau 3 jam lah wajib untuk berhenti bro. Bukan hanya untuk mendinginkan mesin olinya, tapi juga meregangkan otot-otot selama kita duduk di atas motor. Kita kan nggak pernah tahu kondisi badan kita seperti apa. Jadi kita berhenti dulu lah dalam 2 jam itu, duduk ngopi dulu, senam-senam kecil, buka helm. Kalau ada mie rebus ya makan mie rebus gitu, ngopi, senang lah. Kita riding ini kan cari fun. Kita riding ini kan pengen senang-senang melepaskan ketegangan atau ke rutinitas kita selama kita kerja, ya kan? Jadi fun. Makanya perginya sama teman-teman yang menyenangkan. Gitu. Ada warung, berhenti dulu, cikopi, mesin, ngecek dulu, takut ada yang longgar, baut-baut, ngecek ganti memory card. Gitu. Nikmat banget kalau memang kita sudah bisa menikmati atau mendapatkan kenikmatan pada saat riding. Itu baru kamu benar-benar biker sejati. Untuk diri sendiri mah, untuk keselamatan apalagi. Nah, di sini di depan lihat tuh. Ada sedikit kejanggalan, lihat. Di daerah Padalarang ada sedikit yang membuat bulu kuduk bergidik. Di sana saya menemukan peyem alias tape itu di dalam kaca, dikandangin. Tapi macan, hayam dikencarkan, dilepas gitu aja. Coba bagi yang belum pernah ke Padalarang sob. Daerah Gunung Kapur itu lihat banyak sekali. Makanan-makanan semua di dalam lemari kaca dipajangin di situ, diikat, digantung. Tapi macan, harimau, ayam dilepasin di luar. Nggak percaya, main ke Padalarang, Cipatat, so. Mau ngopi di mana? Mau ngopi di mana? Ntar kalau ada ya. Ntar kalau ada, mampir aja. Sekalian isi bensin habis itu. Habis itu baru ngisi bensin. Di mana?
Kalau ada mah jangan yang terlalu rame lah. Ya. Ini mobil segini banyak, orang pada kemana ya? Nih sebelah kiri gini oke, tapi jalanannya yang enak. Kita depan. Parkirnya susah. Oke nih. Boleh sih, cuman parkirnya susah. Enggak, gini aja, mundur. Ya nggak? Enak sebelah kiri kali ya? Terserah lu sih. Gampang sebelah kanan ya? Iya. Kalau sorry. Oke. Ini kita sampai ke sebuah warung yang waktu bareng sama prediksi berhenti di sini juga. Nggak sengaja ini juga pas berhenti motor, ternyata pas di depannya. Gitu. Jadi alhamdulillah ketemu si akangnya juga, saya lupa namanya akang siapa. Ngademin mesin, ganti memory card, istirahat pipis dulu sebentar. Tuh. Ngademin mesin dulu bro. Waduh, RC kita ini kalau nggak salah sekitar jam 3:05 deh. Kita sepakat jam 3:30 tank kita lanjut lagi. Jam 3:30 subuh. Lanjut lagi menuju rumah. Kangen sama anak istri. Pelan-pelan aja, tadi cukup makan Indomie goreng, kopi susu, sama air putih. Bertiga habis 65.000. Pipis-pipis sebentar. Dan sekarang waktunya ngisi bensin. Sebenarnya bensin masih ada sih, insya Allah cukup sampai ke rumah. Cuman kan nyampe rumah, pengennya sih bensinnya full gitu. Jadi besok kalau jalan lagi, udah dalam keadaan penuh lah gitu. Ingat guys, motor juga
punya kapasitas atau limit. Jadi paling tidak 2 jam atau 3 jam wajib untuk diistirahatkan sambil ngecek-ngecek motor, takutnya ada yang kendor gitu. Apalagi motor-motor tua guys. Jam setengah 4 kita riding santai banget dari puncak menuju ke Bintaro. Santai, paling jalan 80-90 km per jam. Itu santai banget. Ini membuktikan bahwa perjalanan dari Bandung itu jam 1, jam 5 subuh, jam 5 kurang udah sampai di Bintaro di Jakarta Selatan. Ini membuktikan bahwa perjalanan malam itu lebih menyenangkan buat saya pribadi. Lebih menyenangkan baik dari sisi hemat waktu, terus juga kita nggak terlalu capek juga, hemat energi, dan juga kalau di lalu lintas juga lebih bersahabat. Karena orang-orang mungkin pada saat jam segitu lagi istirahat, lagi tidur. Nah, kita riding. Gitu. Jadi kalau saya lebih menyarankan untuk yang lebih bisa, mungkin yang sama seperti saya, ridingnya enakan malam ke pagi, bro. Kalau nggak percaya, buktiin sendiri. Ya, nih. Dan perut jangan kosong bro, tapi jangan kekenyangan juga, nanti malah ngantuk bro. Isi bensin dulu sebentar. Sebisa mungkin bensin itu harus selalu paling tidak setengah tangki. Jangan sampai kosong banget. Kita nggak pernah tahu di depan seperti apa macetnya. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Apalagi setelah pulang touring itu, sebelum nyampe ke rumah, kalau bisa tangkinya terisi meskipun tidak full. Ya, logikanya apa? Kalau misalnya tiba-tiba nyampe ke rumah terus besokannya atau sorenya kita harus jalan lagi, ini tangki bensin udah terisi. Jangan kosong pisan, kasihan motornya. Kayak kita aja perut kan harus selalu terisi. Sekitar jam 4:30 kita sudah mulai masuk ke daerah Parung. Azan subuh sudah mulai berkumandang. Tadinya saya mau berhenti di situ, mau ikut sholat di masjid berjamaah. Cuman akhirnya dengan segala pemikiran keselamatan juga, karena kita cukup kotor gitu ya badan kita, jaket dan celana. Akhirnya saya memutuskan setelah perhitungan nyampe ke rumah itu pasti jam 5, kita memutuskan untuk kita langsung aja pulang. Sholat subuh di rumah. Dan alhamdulillahnya jam 5 kurang seperempat kita sampai di rumah masing-masing. Teti di Pamulang, Willy juga di daerah sana juga. Saya nyampe ke rumah jam 5 kurang seperempat. Tepat jam 5 subuh. Nyampe rumah, zero accident, gak ada kekurangan, semuanya selamat. Alhamdulillah, terima kasih semuanya guys. Jangan lupa like, subscribe, and... Setelah beres-beres motor, saya mandi, keramas, bersih-bersih, kita bisa sholat subuh di rumah. Alhamdulillah. Selesai perjalanan saya menuju ke kota Bandung bersama tim Sun Molor. Waduh, yang lain mah Sun Mori gitu, Sunday morning ride. Kalau kita Sun Molor karena Sunday morning molor. Terlucu bangsat. Nah, terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa kalau bisa di-share supaya bisa saling mengisi lah kekurangan. Ini bukan karena saya lebih jago, lebih tahu atau lebih senior. Ini share aja, kita bisa dibilang saling mengisi lah, kasih tahu juga kritiknya. Kang Fer, kalau naik motor mah jangan gini-gini. Oke, saya akan terima seperti itu selama yang memang itu benar gitu loh. Jangan lupa like, share, and subscribe.
Apalagi saya akan lebih menghargai kalau kalian bisa memberikan motivasi-motivasi lah, memberikan ya motivasi di kolom komentar. Juga jangan lupa di follow IG-nya di Sahabat Ferry Mariadi. Kasih tahu kurang apanya ya. Akhirul kata saya Ferry Mariadi. Jangan lupa kita pasti akan ketemu lagi di touring-touring selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikopai dulu. Kopi pahit tanpa gula.